dalam surah Ali Imran tentang amar ma'ruf nahi munkar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya ada di antara kalian sebagian umat, sebagian orang, sebagian kelompok yang selalu menyeru kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Seperti yang dikatakan oleh penanya kita, mengajak orang kepada kebaikan terkadang mudah kita rasakan. Namun pada poin kedua, yaitu mencegah orang dari kemungkaran, itu amat sangat banyak tantangan. Dan itulah yang menjadi kesabaran bagi seorang pejuang dakwah. Dalam perjuangan dakwahnya, dalam nahi mungkarnya, akan selalu banyak tantangan, rintangan, cobaan, hinaan, bahkan cacian, makian yang dia dapat dari orang-orang yang dicegahnya dari kemungkaran tersebut. Dan itu menjadi konsekuensi dalam dakwah. Konsekuensi dalam dakwah yang hendaknya jangan sampai niat kita dalam berdakwah surut hanya disebabkan karena tantangan-tantangan tersebut. Jadikanlah setiap tantangan dakwah sebagai pintu-pintu untuk menggapai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersabar atas semua tantangan-tantangan itu, orang menghina, kita sabar. Orang mencaci, orang mencela, kita bersabar atas semua yang mereka berikan. Niscaya insya Allah dakwah kita atau pahala dari dakwah kita akan semakin besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para ulama mengatakan al-ajru ala qadri masyaqqah? Sesungguhnya pahala itu akan berbanding lurus sesuai dengan cobaan dan tantangan yang ada. Sehingga ketika kita teguh dalam cobaan, teguh dalam tantangan, bersabar terhadap hinaan, cacian, makian dalam dakwah, itu akan menjadi sumber pahala yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi para penggerak-penggerak dakwah, bagi para penggerak dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah dua hal yang selalu kita lakukan dalam kehidupan ini. Harus ada gerakan amar ma'ruf, harus ada gerakan nahi mungkar. Tidak boleh hanya satu bagian saja yang kita lakukan, yaitu amar ma'ruf terus, lalu nahi mungkarnya tidak ada, lalu nahi mungkarnya tidak dilaksanakan, karena dua hal itu merupakan dua hal yang merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan secara bersamaan. Jadi amar ma'ruf dilaksanakan, nahi mungkarnya pun dilaksanakan. Luqmanul Hakim radhiyallahu anhu, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan namanya di dalam surah Luqman, ketika memberikan nasihat kepada anaknya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Beliau menasihati anaknya untuk bersabar. Artinya dalam setiap gerakan dakwah pasti ada tantangan. Dalam setiap gerakan dakwah ada hal-hal yang memedihkan hati, memerihkan hati ketika kita melakukan gerakan tersebut, gerakan dakwah. Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, aqimis salat, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah kepada yang baik, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari yang mungkar, wasbir 'ala ma asabak, dan perteballah kesabaranmu terhadap apa yang menimpamu. Sehingga dapat kita katakan bahwasannya dalam gerakan-gerakan dakwah ini, gerakan perbaikan ini, kita mencegah dari yang mungkar, kita memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, akan selalu ada tantangan dan rintangannya. Namun seperti yang kita katakan tadi, semakin kita bersabar dengan tantangan-rintangan itu, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkaca kepada apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bahkan bukan hanya mendapat cacian, makian, hinaan, bahkan beliau mendapat lemparan batu dari para penduduk Taif dalam dakwahnya ketika mendatangi kota Taif.
yang jika kita hitung kilometernya kurang lebih sekarang dari Makkah ke Taif itu lumayan jauh, karena ditempuh dengan mobil kurang lebih 1 jam ke Taif. Sudah segitu jauhnya Rasulullah SAW berjalan bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah dengan harapan bisa mendapatkan penerimaan yang baik di Taif, tapi ternyata penduduk Taif melempar Rasulullah SAW yang mulia dengan cacian, makian, hinaan, lalu ditambah dengan lemparan batu sehingga sekujur tubuhnya dibasahi dengan darah. Jadikan semua pelajaran, jadikan semua gerakan-gerakan dakwah itu sebagai pelajaran dalam hidup kita. Kalau hanya cacian, makian yang kita dapatkan, kita bersabar karena Rasulullah SAW mendapatkan lebih daripada hal tersebut. Dengan demikian insya Allah pahala kita akan selalu kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.